Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusnaini dari Universitas 11 Maret. Saya akan menyampaikan materi dasar penyuluhan anti korupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa di seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Jika korupsi ini dibiarkan berlangsung terus, maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Materi dasar penyuluhan anti korupsi. Contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi antara lain melakukan tindakan preventif, melakukan edukasi sedini mungkin, pengembalian uang negara, melakukan pengawasan melekat, mensosialisasikan penyuluhan anti korupsi, perbaikan sistem pengawasan, mempermudah sistem perizinan. Tujuan akhir dari berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi. Tujuannya menghapus segala bentuk korupsi dalam rangka menunjang terwujudnya good governance. Sasarannya sebagai berikut. Pertama, menurunnya perbuatan korupsi. Kedua, menurunnya jumlah kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan korupsi. Ketiga, meningkatnya penyelesaian tindak lanjut kasus-kasus yang berindikasi korupsi. Keempat, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menginformasikan perbuatan korupsi. Kelima, terwujudnya sistem pengelolaan yang memiliki daya tangkal terhadap praktik-praktik korupsi serta lebih efisien dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Keenam, meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen. Adapun indikator keberhasilan pemberantasan korupsi antara lain, pertama, menurunnya persentase tindak pidana korupsi. Kedua, sistem pengawasan melekat pada instansi-instansi efektivitasnya meningkat. Ketiga, kepercayaan publik terhadap pemerintah menguat. Keempat, pengembalian uang negara meningkat. Referensi atau role model negara yang anti korupsi yaitu antara lain Norwegia, Finlandia, Swedia, dan Denmark. Dampak korupsi dalam berbagai bidang atau sektor. Antara lain, pertama, harga alat-alat kesehatan mahal. Kedua, meningkatnya angka kematian ibu melahirkan. Ketiga, meningkatnya angka kematian bayi. Keempat, penurunan kualitas gizi anak. Kelima, meningkatnya angka putus sekolah. Keenam, tingkat pengangguran yang tinggi. Dan terakhir, tingginya biaya pendidikan. Perbandingan antara kerugian keuangan negara dan hukuman finansial koruptor atau kerugian negara versus hukuman koruptor sebagai berikut. Putusan pengadilan yang diberikan kepada koruptor malah lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Tuntutan jaksa masih lebih rendah dibandingkan dengan kerugian negara akibat korupsi. Hukuman finansial kepada terpidana korupsi masih belum dapat menutupi kerugian korupsi yang ditimbulkan. Biaya sosial akibat korupsi. Antara lain, 1. Biaya penegakan hukum. 2. Biaya penahanan dan biaya penjara. Ketiga, biaya pencegahan korupsi. Keempat, biaya pengadilan serta biaya jaksa. Hubungan antara dampak korupsi dan bidang sosial korupsi. Akibat kejahatan koruptor yaitu 1. Pelayanan publik tak kunjung membaik. 2. Pelayanan kesehatan mahal. 3. Biaya pendidikan semakin mahal. 4. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. 5. Meningkatnya besaran pajak. 6. Biaya sosial korupsi. Pengertian korupsi. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin corrumpere, corruptio, atau corruptus. Dari bahasa Latin tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia. Beberapa bangsa di dunia memiliki istilah tersendiri mengenai korupsi.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang terbit tahun 1991, korup diartikan sebagai busuk, palsu, suap. Sedangkan di dalam Kamus Hukum yang terbit tahun 2002, korup diartikan suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan di Kamus atau The Lexicon Webster Dictionary, korup diartikan sebagai kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Pemberantasan korupsi di Indonesia. Serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi. Antara lain, upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 1, Butir 3. Lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah dibentuk komisi yang khusus menangani korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun dasar hukum tindak pidana korupsi antara lain 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. 7. Ketetapan MPR Nomor 10/MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Ada 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan pada 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian ke-30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 kelompok, yaitu pertama, kelompok kerugian keuangan negara. Kedua, suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, perbuatan curang. Kelima, benturan kepentingan dalam pengadaan. Keenam, gratifikasi. Ketujuh, pemerasan. Strategi pemberantasan korupsi. Strategi pemberantasan korupsi dibagi 3, yaitu secara sistem, dengan represif, dan melalui edukasi dan kampanye. Melalui sistem. Banyak sistem yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang tindak pidana korupsi. Sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Maka itu diperlukan perbaikan sistem, misalnya mendorong transparansi penyelenggaraan negara, seperti yang dilakukan KPK, menerima pelaporan LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara, dan juga gratifikasi. Memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Yang ketiga atau yang terakhir, memodernisasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif.
Berikutnya secara represif. Strategi represif adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Hampir sebagian besar kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk diteruskan oleh KPK. Dalam strategi ini, tahapan yang dilakukan adalah: pertama, penyelidikan; kedua, penyidikan; ketiga, penuntutan; keempat, eksekusi. Strategi berikutnya adalah strategi lawan korupsi melalui edukasi dan kampanye yang tujuannya agar masyarakat tidak mau melakukan korupsi. Edukasi dan kampanye adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi, tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, namun juga anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Nilai anti korupsi adalah nilai-nilai yang harus dianut kelompok sasaran agar berperilaku anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi 9 nilai, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, bertanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Adapun integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya, sesuai nilai-nilai yang dianut, yaitu nilai-nilai yang dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Nilai anti korupsi: kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Disingkat Jupe Mandi Tangker Sebedil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.